Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 27 Oktober 2021 dengan episode Afterglow. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index yang turun dari sebelumnya 1,4% menjadi 1%. Kemudian ada dari US New Home Sales yang naik dari sebelumnya 702K menjadi 800K, sementara month on month naik dari sebelumnya minus 1,4% menjadi 14%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 109,8 menjadi 113,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF yang mengumumkan penjualan mencapai 19,09 triliun rupiah pada 9 bulan pertama di tahun 2021. Angka ini naik 11,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bank Ina Perdana Tbk atau BINA yang akan bekerja sama dengan Mambu, platform SaaS Cloud Banking untuk menghadirkan layanan perbankan digital baru dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDSI yang membukukan pendapatan sebesar 636,29 juta US dollar pada periode Januari hingga Juni 2021 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, IHSG ditutup menguat 31 poin atau 0,47% menjadi 6.656. Sektor healthcare, energi, industrial, transportation and logistik, financial, consumer non-cyclicals, properties and real estate bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 773 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari counter attack. Pada akhirnya nih bosku, Korea Selatan pun juga mulai terlihat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lagi-lagi disebabkan oleh COVID-19. Meskipun pemulihan ekonomi masih tetap berada di jalurnya, hanya saja akan sedikit melambat. Pertumbuhan ekonomi turun secara quarter over quarter pada kuartal 3 2021 dari 0,8% menjadi 0,3%, yang dimana angka tersebut lebih dalam dari proyeksi para konsensus sebelumnya. Namun imbal hasil obligasi Korea Selatan tetap mengalami kenaikan. Hal ini dipandang oleh pelaku pasar dan investor bahwa Bank Sentral Korea Selatan tidak akan mengubah rencananya untuk menaikkan tingkat suku bunga pada bulan November mendatang. Bank Sentral Korea Selatan juga mengatakan bahwa hal tersebut juga terkait dengan adanya hambatan masalah rantai pasokan global yang merugikan investasi dan pembatasan pengeluaran rumah tangga akibat lockdown. Bank Sentral Korea masih optimis bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir tahun ini perekonomian akan tetap berada dan memenuhi ekspektasi secara tahunan untuk berada di 4%. Dengan lebih dari 70% populasi yang saat ini sudah melakukan vaksinasi penuh, pemerintah merencanakan untuk melepaskan pembatasan dan melakukan normalisasi aktivitas secara bertahap sehingga mendorong masyarakat untuk dapat melanjutkan aktivitas yang diharapkan dapat mendorong konsumsi sehingga daya beli mengalami peningkatan. Pemulihan ekonomi di Korea Selatan mungkin akan kehilangan momentum pada kuartal 4 karena adanya COVID-19 yang masih membatasi ruang gerak. Namun kami yakin bahwa pada kuartal 4 jugalah dengan dukungan vaksinasi 70% maka akan mendorong normalisasi aktivitas akan kembali dilakukan. Gubernur Bank Sentral Lee Ju-yeol mengatakan Bank Sentral Korea akan mempertimbangkan kenaikan tingkat suku bunganya pada bulan November mendatang, namun dengan catatan apabila pemulihan ekonomi di Korea Selatan berjalan lebih baik. Hal ini yang memberikan kode keras dari Bank Sentral Korea Selatan bahwa ada potensi lebih dari 50% bahwa tingkat suku bunga akan kembali dinaikkan pada bulan November mendatang. Apalagi pajak bahan bakar juga direncanakan akan dikurangi sehingga dorongan untuk konsumsi akan mengalami kenaikan. Sejauh mata memandang, ekspor Korea Selatan tetap tinggi tahun ini karena adanya permintaan dari global yang sangat kuat. Namun beberapa penutupan pabrik di Asia Tenggara menciptakan tantangan bagi Korea Selatan khususnya dalam mengamankan komponen manufaktur utama, terutama dalam industri pembuatan mobil Korea. Ekspor Korea Selatan secara real mengalami kenaikan sebesar 1,5%, namun investasi turun 2,3%. Bank Sentral Korea Selatan juga melihat bahwa krisis energi yang terjadi di Cina serta perlambatan ekonomi Cina akan memberikan dampak terhadap ekonomi Korea. Sebagai informasi, setiap perlambatan 1 poin persentase pertumbuhan ekonomi Cina maka akan mengurangi 0,1% sampai 0,2% persentase ekspansi Korea.
Sebagai catatan, 80% ekspor Korea ke Cina adalah barang setengah jadi. Kami meyakini bahwa Korea Selatan akan kembali menaikkan tingkat suku bunga mereka dan ini akan menjadi kali kedua dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sejak pemulihan ekonomi di Cina berlanjut. Inflasi sendiri berpotensi akan berada di atas 3% pada bulan Oktober mendatang, yang dimana inflasi di level 3% terlihat pada tahun 2012 silam. Yuk kita berdoa semoga pertumbuhan ekonomi Indonesia juga kian yahut yang didukung oleh meningkatnya daya beli. Kemudian cerita selanjutnya datang dari CPO bergoyang. Pergerakan harga CPO dunia menarik perhatian bagi para pemangku kepentingan terkait prospek komoditas tersebut. Jika mengacu pada data historis, kenaikan dari harga CPO telah mencapai 13,18% year on year dan 38,14% year to date. Penguatan dari permintaan pasar domestik menjadi tantangan di mana pelaku pasar saat ini mencermati wacana pemerintah untuk melarang ekspor CPO mentah guna menjaga kualitas ekspor dan juga pemenuhan kebutuhan untuk dalam negeri. Di satu sisi, pelaku pasar mencermati infrastruktur hulu yang dinilai belum cukup besar untuk menopang dampak dari pelarangan ekspor tersebut. Larangan ekspor untuk upaya penghiliran industri sebelumnya dilakukan pada komoditas biji nikel. Lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, ekspor biji nikel berakhir 31 Desember 2019. Hal tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan harga CPO lebih tinggi lagi, di mana saat ini produksi yang melambat tidak sejalan dengan masifnya permintaan di pasar internasional. Penghiliran industri CPO sejauh ini dilakukan dengan mempertahankan kebijakan tarif pungutan ekspor secara progresif berdasarkan harga internasional dan rantai nilai industri. Sementara itu kebijakan lain seperti kemudahan berinvestasi, pengamanan bahan baku di dalam negeri dan insentif harga gas industri serta perpajakan berupa tax allowance dan tax holiday dinilai telah memperluas investasi baru di sektor-sektor turunan seperti oleo pangan, oleo kimia dan biofuel. Upaya pemerintah dalam menyerap produksi dalam negeri lewat program biodiesel juga dinilai menjadi harapan dari para produsen agar produksi dapat terserap sebagai dampak dari kebijakan pelarangan tersebut. Kementerian ESDM menyebut produsen biodiesel untuk tahun depan siap memasok 15,4 juta kiloliter fatty acid methyl ester atau FAME untuk kebutuhan biodiesel. Pemerintah tahun ini menetapkan alokasi penyerapan biodiesel B30 sebesar 9,2 juta kiloliter, adapun realisasi sampai kuartal 3 2021 mencapai 6,64 juta kiloliter atau 72,17%. Peningkatan konsumsi dalam negeri menjadi trigger pada naiknya serapan biodiesel pada tahun 2021. Pelonggaran kembali aktivitas bisnis dan juga masyarakat pada semester 2 dinilai menjadi katalis positif terhadap implementasi serapan biodiesel dapat mencapai target di kuartal 4 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.582 hingga 6.687. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Agro, kemudian yang kedua ada dari MMLP, dan yang ketiga ada dari RALS. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang mengumumkan penjualan mencapai 19,09 triliun rupiah pada 9 bulan pertama di tahun 2021. Angka ini naik 11,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Tumbuhnya penjualan yang dibukukan perusahaan ditopang oleh divisi distribusi dan logistik sebesar 35,7% dari total penjualan. Divisi obat resep Kalbe membukukan peningkatan penjualan sebesar 21,9%. Divisi produk kesehatan meraih peningkatan penjualan sebesar 15,3%. Divisi nutrisi naik tipis 27,1%. Sehingga mencatat kinerja yang cemerlang sepanjang 9 bulan tahun ini, di mana laba bersih pemilik entitas induk mencapai 2.288 miliar rupiah di 9 bulan pertama di tahun 2021, naik 12,8% dibandingkan 2.027 miliar rupiah di periode yang sama tahun 2020. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.650 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari Medsi atau PT Medco Energi Internasional Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 636,29 juta US dollar pada periode Januari hingga Juni 2021. Keberhasilan tersebut memberikan penjualan naik sebesar 11,77% dari periode yang sama di tahun lalu. Tumbuhnya penjualan tersebut seiring dengan pendapatan yang dibukukan perusahaan di mana terkontribusi dari kontrak penjualan minyak dan gas menyumbang senilai 564,71 US dollar, pendapatan kontrak konstruksi 21,152 juta US dollar, sementara penjualan listrik berkontribusi sebesar 13,18 juta US dollar,
kontrak operasi dan jasa pelayanan 12,2 juta US dollar, dan pendapatan sewa dan bunga senilai 18,856 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa, dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 650 dan tingkat probabilitas sebesar 30%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.